maafkan bila ku tak sempurna, sesempurna cintaku padamu. Ini juga ku apa adanya, yang ingin selalu di sampingmu. Ku tahu semua tiada yang sempurna di bawah kolong langit ini. Jalan kita masih panjang, ku ingin kau selalu di sini. Biar cinta kita tumbuh harum mewangi, dan dunia menjadi saksinya. Untuk apa kita membuang-buang waktu dengan kata-kata perpisahan. Demi cinta kita, aku akan menjaga cinta kita yang telah kita bina. Maafin aku ya, Mas. Aku gak bisa jaga bayi kita. Astagfirullahaladzim. Kenapa nih? Maya keguguran. Kalau cincin itu udah gak berarti lagi, kenapa masih kamu simpen sampai sekarang? Asal kamu tahu, aku sangat mencintai kamu, Rel. Ayo masuk. Gak enakan sama tetangga. Jangan diambil hati, Fit. Tapi kayaknya kita masih jaga jarak deh. Pernikahan tanpa restu orang tua itu banyak cobaannya. Dan sekarang ini, biar itu menjadi pelajaran buat dia. Maafin saya, Pak. Tapi tolong jangan pecat saya ya. Maafin dia, Rel. Dia kan gak sengaja. Dia cuma berniat ingin mengirit biaya kantor. Ngirit. Ngirit. Ini namanya ngerugiin perusahaan. Sorry ya, Al. Lo emang sahabat gue. Tapi karyawan tetap karyawan. Dia harusnya profesional dong. Pak, saya mohon jangan pecat saya. Apapun akan saya lakukan, asal saya nggak dipecat dari sini. Bagus. Sekarang juga kamu ke HRD. Surat pengunduran diri kamu udah ada di sana. Pak, saya mohon jangan pecat saya, Pak. Saya janji nggak bakal ngulangin kesalahan itu lagi. Dan saya rela kerja siang sampai malam. Asal Bapak jangan pecat saya, Bapak boleh potong gaji saya lagi. Ya, Pak. Kamu itu benar-benar nggak tahu diri ya. Perusahaan itu sudah rugi gara-gara kamu. Dan sekarang kamu masih pingin kerja di sini. Pakai otak dong lo. Pak, saya mohon kasih saya satu kesempatan lagi ya. Kita pulang ya, Fit. Yuk. Kamu bener-bener gak bisa maafin dia ya? Masa sih harus sampai dipecat kayak gitu? Ada kesalahan yang bisa dimaafkan. Dan ada juga kesalahan yang gak bisa dimaafkan. Dia itu ceroboh banget, Mos. Masa ngelakuin hal sederhana aja dia gak sanggup? Tapi kan kasihan dia, Rel. Moza, kita bisa ganti topik nggak? Aku di sini mau ngebahas masalah pertunangan kita, bukan ngebahas masalah anak kampung itu, ya? Jadi Mbak Fitri dipecat ya. Nggak boleh kerja di kantor Om Aldo lagi. Padahal kan Mbak Fitri pinter, baik, rajin lagi. Mbak Fitri yang ceroboh. 'Tapi Bapak yakin, Fitri, 'Bapak yakin Fitri itu benar-benar baik. 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 'Bapak yakin Fitri itu benar-benar ba
kamu akan segera mendapat gantinya. Mana mungkin. Hari gini, kalau misalnya masuk kerja nggak ada koneksi, nggak mungkin bisa, Pak. Nih, contohnya saya nih. Sampai sekarang nggak kerja-kerja, karena nggak ada koneksi. Norman, sekali-kali kamu serius, kenapa? Fitri tidak sama dengan kamu, Norman. Fitri itu rajin, punya tekad kuat untuk maju. Bukan kayak kamu, malas-malasan, makan, jalan. Kak, Aldo sama saudaranya yang dari kampung itu kok kelihatan mesra banget ya? Emangnya mereka pacaran ya? Emangnya kenapa? Enggak apa-apa. Cuma nanya aja. Emangnya itu cewek kerja apa sih di kantor? Sekretaris gue. Kak nggak salah. Tumben-tumbenan kakak milih sekretaris culun kayak gitu. Sekarang udah nggak lagi. Maksudnya udah nggak culun lagi? Bukan. Dia udah nggak jadi sekretaris gue lagi. Mah, Fitri kemana, Mah? Tumben pagi-pagi udah gak kelihatan. Biasanya kan bantu-bantu Mama. Mama nggak tahu. Bukannya pesen sama kamu? Fitri pergi dari pagi jam 6. Kemana, Mas? Mana gua tahu. Kan ada alat komunikasi. Nah, lo telepon dong handphonenya. Norak lo. Tadi saya udah telepon tapi nggak diangkat-angkat. Mungkin nggak denger kali ya. Wah, jangan-jangan ngabur lo. Mas, ini Mas. Ini Mas, dimakan dulu. Terus diminum tehnya. Mas, ayo. Kok malah bengong? Nanti terlambat loh. Masa sih supervisor nggak ngasih contoh yang baik buat anak buahnya? Kamu kenapa, Mas? Kok kayaknya ada masalah berat gitu? Berat nggak berat sih, Mai. Cuman yang jelas, aku jadi malas ke kantor. Suasananya sudah nggak enak, udah nggak sehat. Ada apa sih, Mas? Sejak aku diangkat jadi supervisor, di kantor itu banyak yang nggak terima, banyak yang nggak suka. Karyawan-karyawan yang lain jadi pada musuhin aku. Mereka tuh mikir kalau aku naik jabatan itu karena aku sama Rama tuh deket. Yang namanya kerjaan itu nggak mungkin lurus, terus enak, terus ya nggak mungkin. Pasti ada nggak enaknya. Hal-hal menjegal kayak gitu tuh biasa, Mas, di kerjaan. Lagi pula semakin banyak yang nggak suka sama kamu, itu bisa semakin buat kamu termotivasi untuk nunjukin prestasi kan di kantor. Cuekin aja lah, Mas, nggak usah dipikirin. Nggak tahu lah, Mai. Aku ngerasa aneh aja. Baru aja kita mau ngerasain bahagia sedikit. Cobaannya malah lebih besar. Mas Bram itu nggak boleh ngomong kayak gitu. Itu sama aja dengan kita menggugah Tuhan. Kita harus tetap bersyukur. Dikasih kerjaan juga udah bagus, Mas. Ya mungkin kita itu ditakdirkan berjodoh supaya kita bisa saling menguatkan satu sama lain. Yuk diminum dulu yuk. Selamat pagi, Pak. Loh, ngapain kamu di sini? Kamu udah dapet kan surat pemecatannya? Masuk. Silakan kopinya, Pak. Siapa yang nyuruh? Dengar ya, saya udah nggak mau ngeliat muka kamu lagi. Tolong, Pak.
Cuman pekerjaan ini yang bikin saya bersemangat. Keluar sekarang juga. Iya, tapi saya nggak dipecat kan? Security, kesini sekarang juga. Tolong Pak, saya masih mengharapkan pekerjaan ini. Jadi Bapak jangan pecat saya ya. Tolong Pak. Siapa? Bawa orang ini sekarang juga. Dan jangan pernah biarin dia kembali lagi. Baik, Pak. Tapi Pak saya salah apaan? Cepet bawa dia keluar! Pak, tolong Pak, saya nggak mau keluar dari sini Pak. Pak, saya masih... Tolong Mbak mengerti, kalau Mbak masih nekat, tindakannya lebih keras dari ini. Fitri? Maafin aku, tadi aku lupa pamitan sama orang rumah. Apa-apaan ini, Fit? Kamu habis diapain sama dia? Enggak, tadi aku cuma... Cukup, Fit. Aku nggak mau kamu dihina seperti ini, Fit. Kamu masih punya harga diri. Kita bisa cari pekerjaan yang lain. Tapi Al, aku udah keburu cinta sama pekerjaan ini. Fit, aku nggak suka kamu diperlakukan seperti ini, Fit. Farel udah keterlaluan sama kamu. Dia nggak salah, aku kok yang ceroboh. Tolong, Fit. Kamu pulang. Nanti aku bantu cari kerjaan buat kamu. Ya? Jadi papi sama mami kamu setuju? Pertunangan kita dilaksanakan setelah pernikahan Kayla? Dia marah sama kamu ya, Rel? Aku nggak peduli, Mas. Menurutku kesalahan Fitri itu sangat fatal. Apa kata karyawan lain? Kalau tahu aku nggak bisa mengambil tindakan tegas. Bentar lagi aku presentasi ke kantor Pak David ya. Al, aku tahu kamu pasti marah banget sama Farel. Sejak kuliah aku udah tahu sifat superior dia. Tapi aku nggak mau, cuman gara-gara masalah ini persahabatan kalian jadi rusak. Entahlah, Mos. Aku nggak yakin. Tapi ya, aku berusaha objektif. Memang dalam hal ini Fitri yang salah. Tapi aku nggak suka perlakuan dia ke Fitri. Itu aja, Mas. Nanti biar aku coba ngomong sama Farel ya. Pak, ke dokter ya? Nggak perlu, Mah. Papa cuma stres mikirin nasib Fitri. Kasihan dia. Sudah dapat pekerjaan bagus. Malah dipecat. Tapi semua itu kan terjadi karena ketelodoran Fitri sendiri, Pak. Kenapa ya? Bosnya nggak mau maafin dia. Padahal bosnya kan teman Aldo sendiri. Nggak heran kalau Fitri dipecat. Dia memang sering bikin salah. Kayak sekarang. Papa yang tadinya sehat-sehat aja, gara-gara dia jadi sakit begini. Aku bekerja di sini dari tahun 2000, hasilnya begini-begini saja. Padahal penjualanku lumayan bagus loh.
Ya biasa lah. Yang namanya perusahaan tuh ada yang namanya like and dislike. Siapa yang cepet deketin bos atau punya bakat PJLT, ya udah karirnya pasti cepet. Apaan tuh PJLT? PJLT alias penjilat. Apaan ini? Tadi mobil bapak agak kotor, jadi saya bersihin sedikit. Kamu nggak perlu berkorban seperti ini. Karena aku gak akan pernah tarik ucapanku kembali. Pak, saya sangat butuh uang, Pak, buat bule saya. Buat makan saya dan buat bayar utang buat bapak. Tolongin saya, Pak. Kamu tuh benar-benar gak punya harga diri ya. Udah tahu dipecat, tapi masih aja nekat. Kamu gak malu? Atau memang kamu gak pernah punya rasa malu melakukan apa saja demi uang? Tolongin saya, Pak. Minggir! Pak tolongin saya, Pak. Pak tolongin saya. Pak, saya mohon. Kasih saya kesempatan sekali ini aja, Pak. Saya mohon, Pak. Setiap orang punya kesempatan sekali seumur hidupnya, termasuk kamu. Tapi kamu udah menyanyiakannya. Jadi jangan pernah salahin saya. Pak. Pak. Duh, aku benar-benar gak nyangka. Akhirnya aku bisa kerja di kantor sebagus ini. Pada dasarnya dia itu orangnya baik. Aku udah lama kok kenal sama dia. Cuman gak semua orang bisa memahami dia. Dia itu punya sifat yang tegas, perfeksionis. Mahal senyum saking seriusnya kali. Ya ampun, kenapa tadi gue sekasar itu ya? Tapi dia emang nekat sih. Gimana, sayang? Masih pusing? Masih, Mi. Itu tuh biasa. Setiap orang mau berumah tangga, pasti stres. Ya. Mi, bisa nggak pernikahan Kayla ditunda? Jangan macem-macem kamu ya, Kay. Kayla serius, Mi. Kayla belum siap. Bisa kan pernikahannya ditunda tahun depan? Tahun depan? Gila kamu ya, Kay. Pokoknya nggak bisa. Karena persiapan pernikahan kamu tuh udah 70%. Bikin malu aja kamu. Ya, ada Mas Kevin. Sebentar. Silakan. Halo Tante. Kevin, masuk ya sayang. Kevin, Tante tinggal dulu ya. Iya Tante. Nih, buat kamu. Kamu kok sampai sakit kayak gini sih, Kay? Tapi kamu tetap kelihatan cantik kok. Nggak usah muji-muji gitu deh. Oke. Sekarang aku mau ngomong satu hal penting tentang pernikahan kita. Undangan kita udah jadi nih. Aku tambah pusing tau gak? Mana tanggal udah cetak kayak gini lagi? Vin, bisa kan pernikahan kita ditunda untuk beberapa bulan mendatang? Tolong, serius. Aku juga serius. Aku belum siap. Pernikahan kita udah gak mungkin untuk diundur lagi. Karena setelah kita nikah nanti, aku akan bawa kamu ke KL. Apa? Bibi. Iya, Nya. Bi, nanti Kevin itu sama Kayla mau makan siang bareng. Jadi Bibi itu siapin makanan yang lezat.
dan lengkap ya, Bi ya. Terus saya kan nggak tahu tuh kesukaannya Kevin. Jadi Bibi siapin aja kopi, teh, sirup, air putih, semuanya deh, Bi. Kamu tuh apa-apaan sih? Kok kamu nggak bilang dari awal kalau setelah kita nikah aku tuh bakal dibawa ke sana? Aku juga taunya mendadak. Semalam mami papi bilang kalau kafe di KL itu di jalan, tapi nggak ada yang ngurus. Jadi mereka suruh kita ngurus. Sayang kan, udah invest besar, tapi manajemennya hancur. Enggak, Vin. Aku nggak bisa pisah dari keluarga aku. KL itu deket, 2 jam naik pesawat juga nyampe. Terus kalau kamu mau pulang tiap minggu juga boleh kok. Kalau kamu masih mau nikah sama aku, kita nggak akan pindah ke Malaysia. Dasar, kamu tuh manja ya. Anak mami tau gak? Kevin, mau kemana sih? Kamu tuh makan dulu sama Kayla. Tuh udah disiapin ya. Terima kasih Tante, saya mau pulang sekarang. Permisi. Tunggu dulu. Kamu kenapa sih? Anak Tante tidak mau menikah dengan saya. Permisi. Mami tuh apa-apaan sih, Mi? Aku tuh lagi sakit. Kok Mami malah kayak gini? Kamu tuh yang kelewatan. Ngomong apa aja sih kamu sama Kevin? Pak Farel kemana sih? Kok lama banget? Pak Farel. Halo. Ya Tante, ada apa? Kayla. Kayla nggak mau nikah sama Kevin. Ya ampun. Sampai sakit segala ya Tante. Ya udah deh. Nanti kalau saya udah pulang dari kantor, saya langsung ke rumah Tante. Biar saya ngomong sama Kayla ya. Ya Tante. Dah. Kayla kenapa, Mus? Sorry, bukannya ikut campur, tapi aku nggak sengaja denger kamu. Halo, Ma? Fitri udah pulang, Ma? Belum tuh. Memangnya Fitri kemana, Aldo? Tadi pagi dia pergi ke kantor dulu kan, Ma. Terus tadi saya udah suruh pulang cepat karena bosnya udah nggak mau terima dia lagi. Tapi kok jam segini belum sampai ya, Ma? Wah, nyasar kemana tuh anak? Dari kantormu ke rumah kan cuma 1 jam naik angkot. Coba saya telepon ke handphone ya, Ma. Iya. Ma, kemana Fitri? Hilang, kabur. Ma, telepon HP-nya, Ma. Papa khawatir Fitri nanti. Aldo yang mau telepon, Pak. Kalau Mama tidak mau telepon, sini teleponnya. Aldo yang mau telepon, Pak. Papa kenapa? Aduh, maafin ya, Pak ya. Norman, tolong ini papamu, Norman. Kok mailbox sih? Fitri kemana? Itu orang nggak pernah nyerah, Bah. Mbak Fitrinya kemana? Mbak Fitri belum pulang dari tadi, Om. Kemana dia? Eyang khawatir sama Mbak Fitri sampai Eyang jatuh sakit lagi. Eyang sekarang kemana? Ke rumah sakit sama Eyang Putri. Kenapa sih? Si Fitri selalu aja bikin masalah. Nggak di rumah, nggak di kantor. Aduh, Mas. Nggak usah bikin suasana tambah runyam ya. Saya udah pusing mikirin Fitri sama Papa, Mas.
Papa nggak apa-apa kan, Pak? Aduh, Pak. Papa mulai sekarang jangan banyak pikiran lagi dong, Pak. Duh, Fitri pulang sama kamu ya? Oh, Fitri ke rumah temennya, Pak. Katanya dia meminta tolong sama temennya cariin kerjaan, Pak. Siapa tahu temennya bisa nolong. Loh, gimana sih Om Aldo? Katanya Om Aldo nggak tahu kalau Mbak Fitri kemana. Duh. Rumahnya gede banget. Pagarnya aja udah tinggi. Mau nyari siapa, Mbak? Saya mau cari Pak Farel. Pak Farelnya ada? Udah janjian belum? Belum sih, Pak. Tapi saya sekretarisnya di kantor. Sekretarisnya? Nggak salah. Iya, udah dipecat sih. Jadi saya bisa ketemu sama Pak Farel. Saya juga nggak berani mengizinkan Mbak masuk ke dalam. Soalnya Mbak belum janjian. Saya tunggu di sini ya, Pak. Ya, Mbak. Kamu kenapa sih, Nam? Enggak. Aku heran aja sama si Fitri. Ternyata tekadnya kuat juga ya. Padahal udah aku kasarin. Masih aja dia ngotot mau kerja. Nggak boleh sekasar itu sama dia. Kasian kan dia. Mos, tapi hanya dengan cara itu aku bisa memecatnya. Ada orang yang terpaksa dikasarin, baru dia bisa mengerti. Yaitu dia si Fitri. Si Farel pergi sama Moza kan? Terus Kailanya mana? Tadi dia ngambek, Pi. Katanya sih dia pusing. Biar papi lihat dulu ya. Ya iyalah, Di. Lo gila aja. Dari kecil tuh gue nggak bisa pisah dari keluarga. Dikuliahin di luar negeri aja gue nggak mau. Sekarang gue harus tinggal di Kuala Lumpur dengan orang yang nggak gue cintain. Gimana gue nggak stres coba? Oke. Kela, kamu udah tidur? Ayo makan dulu yuk. Gue telepon nanti ya. Gue dulu ya. Bye. Kamu sekarang sudah dewasa. Sebentar lagi kamu akan jadi istri orang. Tidur ya. Cuma ini satu-satunya cara biar Mami sama Papi tahu kalau gue tuh nggak bisa dipaksa. Non Kaila, mau kemana malam-malam? Kok bawa koper? Shh, jangan berisik. Nggak bawa mobil, Non? Pak Dani diem aja ya. Jangan ngadu macem-macem ke Mami sama Papi. Ngerti? Non mau minggat ya? Shh, diem. Aduh, nanti kalau Tuan sama Nyonya marah gimana, Non? Masa saya jaga rumah bisa nggak tahu Non keluar? Aduh, bisa dipecat nanti saya, Non. Ah, terserah deh. Malah ngajak diskusi lagi.
bukain pintu tuh. Iya, Non. Kayla, Ya ampun, lo ngapain lo di sini? Pak Farelnya belum pulang ya? Ada urusan apa lo nanyain abang gue? Ada urusan kantor. Kamu mau kemana? Bukan urusan lo. Gue mau nanya sesuatu. Ada hubungan apa sih lo sama Aldo? Jawab. Cengar-cengir lagi. Lo pacaran sama dia? Tenang, Kai. Aku gak pacaran kok sama dia. Kamu suka ya? Setahu aku, Aldo itu belum punya pacar. Bagus deh. Kayla mau kemana sih? Kok kayak mau pergi jauh bawa koper gede? Oh. Pak. Pak. Ya, Mbak. Ada apa, Mbak? Saya boleh numpang duduk di dalam ya? Saya kedinginan di luar, takut sendirian. Boleh, Mbak. Al, gimana? HP-nya sudah bisa dihubungi belum? Belum, Pak. Jangan-jangan Mbak Fitri bilang diculik alien. Ngaco kamu. Sembarangan aja ngomong. Kebanyakan nonton film sih. Atau Mbak Fitri diculik orang-orang jahat. Terus orang jahatnya minta tebusan. Jadi kita harus lapor sama polisi. Ya, apa tidak sebaiknya kita lapor polisi? Pak, saya yakin Fitri pasti pulang. Jadi Papa tenang aja ya, Pak. Gila, ngapain dia di sini? Mungkin dia masih mau ngomong sama kamu, Rel. Biar saya perjelas ya. Saya nggak ada waktu untuk ngelayanin kamu. Jadi mendingan sekarang kamu minggir, karena mobil saya mau lewat. Pak, saya mohon kasih saya kerjaan. Saya rela kerja apa aja. Saya mau jadi OB. Yang penting saya punya pekerjaan, Pak. Perusahaan bisa bangkrut kalau punya karyawan seceroboh kamu. Mendingan sekarang kamu minggir. Kalau enggak... Kalau enggak apa? Bapak mau tabrak saya? Tabrak aja. Kamu jangan gila ya, Fit. Minggir. Minggir! Pak, tolong, Pak! Cepat! Iya, baik, Pak. Mbak, tolong, Mbak. Jangan sampai saya berbuat kasar, Mbak. Ayo, Mbak. Maaf ya, Mbak. Saya cuma menjalankan perintah. Kenapa sih? Semua orang tuh mesti patuh sama perintahnya Pak Farel. Aduh, Rel. Kayaknya aku kok nggak tega ya ngelihat Fitri barusan. Apa nggak sebaiknya kamu temuinin dia sebentar? Kasian kan dia? Nggak perlu. Buang-buang waktu. Anak itu bukan cuma nekat, tapi juga bebal. Kamu kok kasar gitu sih, Rel? Aku ngomong bebal itu ada alasannya, Mos. Karena dia nggak pernah ngerti omongan aku. Tapi... Kamu kesini mau ngebahas dia atau mau ketemu Kayla? Aduh, ada Moza toh. Moza, tolongin tante dong bicara sama Kayla. Siapa tahu sama kamu dia mau denger. Ya, bangunin aja. Dia juga belum makan malam kok, ya? Ya, aku ke kamar Kayla dulu ya.
Mami, Papi, Kayla nggak tahan sama perjodohan ini. Kayla nggak siap kalau harus merit dan pindah ke Kuala Lumpur. Thanks, Kayla. Om, Tante, Kayla nggak ada di kamarnya. Apa? Kayaknya dia kabur deh. Saya nemuin ini. Mami, Papi, Kayla nggak tahan sama perjodohan ini. Aduh, Pi, gimana ini, Pi? Kayla kabur. Gimana dong, Pi? Cari kemana dong? Tenang dulu, Ma. Tenang. Nggak bisa dong. Enak aja Papi tenang. Itu tuh anak perempuan Papi. Masa Papi tenang? Aduh, bagi Mami, Kayla tuh masih bayi, Pi. Aduh, Kayla gimana dong? Silakan, Mbak. Makasih ya, Mas. Makasih, Mbak. Bebas deh gue sekarang. Biarin aja sampai orang rumah panik. Al, kayaknya lo takut banget kehilangan Fitri. Lo suka ya sama dia? Mas, dalam kondisi kayak gini masih aja ngebahas kayak gitu, Mas. Cuma pengen tahu aja. Lo kan deket banget sama dia. Terus kalau gue perhatiin, lo tuh perhatiin banget ya sama dia. Sampai lo rela berantem sama nyokap gara-gara buat belain dia. Fit, kamu dari mana aja, Fit? Hah? Tadi aku habis jalan-jalan. Nungguin aku ya? Maaf. Tapi kok kamu berantakan kayak begini, Fit? Kamu nggak kenapa-kenapa kan, Fit? Nggak apa-apa. Tadi aku cuma keliling-keliling Jakarta kok naik bus. Bener, Fit. Iya, aku nggak apa-apa kok. Handphone kamu kok mati sih? Semua orang stres tuh nyariin kamu. Sampai papa penyakit jantungnya kambuh. Hah? Ya ampun, maafin saya ya. Terus kondisi Bapak sekarang gimana? Nggak apa-apa kok, Fit. Papa cuma agak shock aja. Aku salah ya, Do. Aku benar-benar minta maaf ya. Sekarang aku minta maaf dulu sama Bapak sama Ibu. Papa udah tidur, Fit. Besok pagi aja ya. Kamu janji ya? Lain kali jangan kayak gini lagi. Kayla nggak ada di rumah kamu, Di. Terus dia kemana dong? Aduh, Tante jadi stres nih. Dia emang nggak kontak kamu? Oh gitu. Makasih ya, Di. Gimana, Mi? Pi, Diana itu kan teman akrabnya. Tapi dia nggak tahu di mana Kayla, Pi. Udahlah, nggak usah nangis. Mami jadi khawatir Kayla kenapa-kenapa, Pi. Tunggu aja nanti juga dia pulang. Paling dia ngambek sesaat. Dia kan nggak pernah lama jauh dari kita. Iya kan? Masak apa, Jo? Baunya enak. Jadi lapar. Ini memang aku masakin buat kamu, Fit. Mie telur. Kamu belum makan malam kan? Belum? Makasih ya. Tapi kok kayaknya banyak banget. Kita makan berdua aja ya. Hitung-hitung, kamu nemenin aku makan. Tapi kamu cobain dulu, Fit. Siapa tahu aja nggak enak. Soalnya tadi aku udah tambahin lada. Pasti enak. Kan buatan kamu. Sini, cobain dulu ya. Mbak. Enak kok. Masa sih, Fit? Nih, coba kamu cobain. Gak usah diem gitu dong. Dimakan.
mereka berdua makin dekat. Apa kata tetangga nanti kalau lihat mereka kayak gitu? Gimana ya caranya mengakhiri semua ini? Kalau Fitri diusir, Papa sama Aldo pasti marah. Kalau tetap di sini, bikin masalah terus. Maafin Kayla. Kayla juga sebenarnya takut nginep di hotel sendirian. Nih, Kayla kangen. Coba Mas Firman masih ada di sini. Mungkin Mas Firman bisa bantuin aku. Aku bingung, Mas. Aku mesti kirim uang ke Bule. Bule lagi butuh banget uang. Tapi aku nggak punya pekerjaan. Perusahaan bisa bangkrut kalau punya karyawan seceroboh kamu. Mendingan sekarang kamu minggir. Minggir. Minggir! Apa iya aku terlalu ceroboh? Semua kenangan indah ada di kantor ini. Betapa beratnya menghadapi bos yang susah dan galak. Tapi aku gak pernah mengeluh karena aku sangat mencintai pekerjaan ini. Meskipun di matanya aku selalu salah, tapi aku berusaha sabar karena disitulah aku belajar. Terima kasih Pak Farel karena telah memberi satu kesempatan bekerja di tempat sebagus ini. Sesuatu yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya dan harus aku lupakan secepatnya.